Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pecinta setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. 114 surah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Ada satu surah yang bernama surah An-Nahl. Apa arti An-Nahl? An-Nahl artinya adalah lebah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan berbagai tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah berbagai macam buah-buahan, maka dari perut lebah tersebut akan keluar minuman atau madu berbagai macam warna yang menjadi obat bagi umat manusia. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah sebagai tanda dari kebesaran Allah bagi hamba-hambanya yang mau berfikir. Hadirin rahimakumullah, di mana ada hikmah tersirat di dalam kehidupan lebah. Kurang lebih ada 3 falsafah hidup lebah yang bisa kita tiru dan kemudian bisa kita amalkan di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Yang pertama, lebah adalah jenis hewan yang cinta akan kebersihan, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada lebah untuk membuat tempat atau sarang di dataran yang tinggi, pada tempat-tempat tinggi, di bukit-bukit, di pohon-pohon dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa tempat yang tinggi secara geografis adalah jauh daripada kotoran dan polusi udara. Bahkan para ahli mengatakan bahwa sarang lebah tersebut berbentuk seperti lilin berwarna putih. Itu adalah sebagai simbol bahwa lebah cinta akan kebersihan. Bahkan para ahli pun mengatakan pada sarang lebah tersebut ada selaput yang halus, di mana selaput halus tersebut adalah berfungsi untuk menangkal segala jenis kotoran atau polusi yang akan masuk ke dalam sarang tersebut. Subhanallah, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebagai manusia bisa memetik pelajaran dari kehidupan lebah tersebut. Hadirin para pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diajarkan bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan. Apalagi pada situasi saat ini pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan, kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan tentunya sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang ada. Padahal agama Islam sudah mengajarkan kepada kita berabad-abad silam lamanya tentang bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita. Bukan hanya fisik kita, bukan hanya lahiriah kita, namun kita pun dianjurkan untuk menjaga diri dari segala penyakit-penyakit rohani. Rasulullah SAW menyatakan an-nadhafatu minal iman.
Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri, baik lahir maupun batin. Para pemirsa hadirin rahimakumullah, kita bisa mencontoh kehidupan lebah yang cinta akan kebersihan, di mana mari kita jaga kebersihan kita baik lahir maupun batin. Bukan hanya sekedar menjaga bagian-bagian jasmaniah saja, namun kita pun harus bisa membersihkan diri dari segala macam penyakit-penyakit rohani. Hasud, dengki, baik itu berupa ghibah, menceritakan keburukan orang lain, ataupun namimah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Segala penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada dalam batin kita harus bisa juga kita bersihkan. Inilah yang pertama, falsafah hidup lebah yang bisa kita tiru, bahwa sesungguhnya lebah cinta akan kebersihan, dan kita pun sebagai seorang muslim maka tentunya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwa lebah adalah jenis hewan yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kita lihat bagaimana ketika lebah hinggap pada bunga-bunga yang bermekaran, atau lebah hinggap pada buah-buahan dan lain sebagainya. Bahkan kita tahu bahwa lebah ini adalah menghasilkan yang namanya madu. Tentunya ketika sang lebah hinggap pada sebuah sekuntum bunga, kemudian menghisap madu dari bunga tersebut, ketika lebah ini menghisap madu dari bunga tersebut, maka kaki lebah tersebut mengawinkan antara putik bunga dengan sarinya. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Lebah mendapat untung dengan madu, kemudian bunga pun mendapat untung dengan perkawinannya. Lebah adalah jenis hewan yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, bahkan memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, namun bisa memberikan manfaat untuk makhluk-makhluk yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina kamathalin nahlah, in akalat thayyiban, wa in wada'at thayyiban, wa in waqa'at ala 'udis sajarin lam tafsirhu." Rawahul Baihaqi. Perumpamaan kehidupan orang beriman adalah laksana lebah. Ketika lebah ini makan, maka ia pun akan makan sesuatu yang baik. Ketika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Bahkan ketika lebah ini hinggap pada ranting pohon, tidak akan pernah membuat ranting tersebut patah. Subhanallah. Perumpamaan yang indah dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontoh kehidupan lebah yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita pribadi, namun bisa memberikan manfaat untuk seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam jagat raya ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasul pun mengatakan, khairun nas ahabbu ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai Allah adalah yang bisa memberikan manfaat dengan sesama. Para hadirin rahimakumullah, falsafah kehidupan lebah yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita tiru adalah lebah jenis hewan yang memiliki harga diri dan tidak sombong. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tubuh lebah tersebut di belakang ada semacam senjata berupa jarum ataupun sengatan. Jangan sekali-kali kita mengganggunya. Ketika kita coba-coba menzaliminya, maka dia pun akan menyerang kita.
Artinya bahwa lebah punya harga diri. Senjata yang ia miliki adalah semata-mata untuk menjaga diri dan keluarganya. Dia tidak pernah berlaku sombong, berlaku angkuh kepada pihak lain. Artinya apa, hadirin rahimakumullah? Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga harga diri kita. Dengan apa kita menjaganya? Tentunya dengan melakukan segala amal-amal kebaikan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan di samping menjaga diri, lebah pun tidak berlaku sombong. Kita diperintahkan tidak boleh untuk melakukan kesombongan. Apa yang akan kita sombongkan? Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Maka dengan 3 falsafah kehidupan lebah ini, mudah-mudahan bisa kita tiru, kita pahami, dan sekaligus bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita jangan melihat dari secara tekstur atau fisik lebah yang mungkin kurang menarik, akan tetapi kita lihat dan kita nilai dari komitmen yang ia perbuat dan ia lakukan. Subhanallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.